Bab 2455, aku hanya mengenalimu satu. Namun, nada suara Fuxi tiba-tiba menjadi dalam, dan bahkan uap dari pemandian air panas itu tampak membeku sesaat. Tetapi, gadis itu, saya tidak 100% yakin. Sedangkan untuk anak kecil bernama Zhangyi itu, yang kulihat tentang masa depannya hanyalah kekacauan. Itu adalah kabut, yang bahkan aku pun tidak bisa menembusnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak tunduk pada siklus takdir. Bai Longzi terdiam cukup lama, dia menatap sosok Zhangyi yang menjauh dengan tidak percaya. Dia di luar takdir? Bukankah itu berarti dia bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Sang Pencipta? Bai Longzi tiba-tiba teringat bahwa Zhangyi pernah mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah orang yang terlahir kembali. Bai Longzi awalnya tidak menganggapnya serius. Bangkit kembali setelah kematian bukanlah hal yang luar biasa. Lagi pula, makhluk cerdas bisa mengalami halusinasi ketika mereka berada di ambang kematian, lalu bangkit kembali dan mengembangkan kekuatan super. Ini juga bisa disebut kebangkitan. Namun, akan sangat tidak biasa untuk membalikan waktu, dan terlahir kembali di titik waktu lain, seperti kasus Zhangyi. Fuxi memejamkan matanya, suaranya perlahan merendah. Mungkin. Inilah kekejaman takdir. Mereka yang berada di luar takdir adalah kunci keselamatan atau titik awal kehancuran. Aku tidak bisa melihat takdirnya. Jadi, dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Bai Longzi terdiam lama. Kemampuan Fuxi adalah keabadian. Memang, seperti yang dia katakan, dia tidak memiliki kemampuan khusus lainnya selain hidup sangat lama. Namun, jika suatu bentuk kehidupan benar-benar dapat hidup selama 200 juta tahun. Bahkan, para mecium biasa pun akan berevolusi hingga tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, Fuxi menciptakan sebuah alat penerjemah yang dikenal umat manusia sebagai 8 trigram untuk menafsirkan aturan alam semesta ini. Matanya mampu melihat masa lalu dan masa depan melalui sungai takdir yang panjang. Fuxi sudah hampir mendekati level Sang Pencipta, pencipta dunia materi. Sang Pencipta menciptakan kode, dan dia memahami kode. Orang yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya, itu juga merupakan celah dalam program Sang Pencipta, sosok yang mirip dengannya, atau bahkan lebih merepotkan daripada para drukar. Ekspresi Bai Longzi sedikit berubah. Dia menundukkan kepala, matanya dipenuhi dengan tatapan ragu-ragu. Setelah terdiam cukup lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Fuxi dengan suara berat. Aku mengerti. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membesarkan generasi ke-6 ini. Tidak lama kemudian, Zhangyi dan yang lainnya mengikuti naga hitam Yuan Mo, meninggalkan tanah suci klan naga. Melewati pegunungan yang menjulang tinggi, mereka perlahan kembali ke dunia luar. Naga hitam Yuan Mo berbicara perlahan dari samping, nadanya mengandung makna yang samar. Kalian sangat beruntung telah menerima janji leluhur Fuxi. Di masa depan, apapun musibah yang kalian hadapi. Jika kalian benar-benar mengalami kesulitan yang tak tertahankan, kalian dapat datang ke klan naga untuk berlindung. Klan naga kami akan melindungi kalian, dan memberikan secercah harapan. Setelah mendengar hal itu, Zhangyi menghela napas lega, dan rasa syukur serta kekaguman meluap dalam dirinya. Dilindungi oleh klan naga, itu memang merupakan jaminan yang sangat luar biasa. Namun, Zhangyi masih memiliki banyak pertanyaan, terutama tentang kehidupan klan naga dan budaya mereka. Dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada Yuan Mo. Mengapa kita belum bertemu naga lain di sepanjang jalan? Kukira ras naga itu besar, mengapa tempat ini begitu sepi? Yuan Mo meliriknya dan berkata dengan tenang. Ras naga adalah spesies berumur panjang, dengan masa hidup sering mencapai ribuan tahun. Karena itu, kami lebih menyukai ketenangan daripada pergerakan. Gunung dan gua yang kalian lihat ini, adalah tempat tinggal ras naga selama beberapa generasi. Tidak seperti para manusia, kami tidak bepergian dalam kelompok dan membuat banyak kebisingan. Kami hanya fokus pada pengembangan batin, dan membenamkan diri dalam waktu yang lama. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Kalian bisa menganggap tempat ini sebagai surga bagi para naga. Tidak ada gangguan dari ras lain di sini, dan kami jarang keluar untuk bergerak. Zhangyi mengangguk. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti, dia bisa merasakan keseriusan dan kebanggaan dalam kata-kata naga hitam Yuan Mo. Para naga memang makhluk yang berbeda dari para manusia. Mereka pasif, kuno, dan purba. Dipimpin oleh Yuan Mo,
mereka secara bertahap kembali ke dunia bawah tanah pegunungan Qinling. Jika menengok ke belakang, segala sesuatu di kerajaan naga tampak misterius dan mendalam. Zhang Yi merasakan campuran antara antisipasi dan kegugupan. Jalan di depannya mungkin akan penuh dengan tantangan. Bagaimanapun, sekarang mereka mendapat perlindungan dari naga-naga itu. Hari-hari mereka di masa depan setidaknya akan lebih aman, dan mereka tidak perlu terlalu khawatir. Rasanya sangat menyenangkan, memiliki seseorang yang kuat untuk diandalkan. Setelah kembali dari kerajaan naga, Zhang Yi, Yang Xinxin, dan Guan Longyue memiliki keadaan pikiran yang berbeda. Pertemuan mereka dengan leluhur Fuxi tidak hanya memungkinkan mereka untuk melihat sekilas kebenaran peradaban yang lebih tinggi, tetapi juga membuat Zhang Yi menyadari satu hal sepenuhnya. Kerajaan Huasu harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Meskipun klan naga berjanji untuk membantu, kata-kata Fuxi tentang takdir akhir masih terngiang di telinga mereka. Perasaan akan kehancuran yang fatalistik itu membuat Zhang Yi menyadari bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang dapat diandalkan. Hanya dengan membuat seluruh kerajaan Huasu menjadi cukup kuat untuk bertahan dari serangan Ruker, barulah ada secercah harapan. Naga hitam Yuan mau tidak suka tinggal di klan naga sepanjang waktu. Sifatnya yang berjiwa bebas membawanya datang ke dunia daratan 500 tahun yang lalu. Oleh karena itu, dia dan Guan Longyue kembali ke Shenjing bersama-sama. Saat berpisah, Guan Longyue bertanya kepada Zhang Yi tentang rencana masa depannya. Zhang Yi menatapnya dan perlahan berkata, "Setelah kita kembali, segera adakan pertemuan tingkat tinggi kerajaan Huasu. Panggil semua pasukan tempur terbaik dan komandan tertinggi dari 6 wilayah utama. Kita harus merencanakan masa depan." Guan Longyue mengangguk. "Baiklah. Ini adalah masalah yang sangat penting, dan kerajaan Huasu secara keseluruhan memang tidak boleh menyembunyikan apapun." Kedua pihak berpisah di pegunungan Qinling, dan sepakat untuk segera menghubungi semua pihak, dan mengadakan pertemuan setelah kembali. Zhang Yi membawa Yang Xinxin kembali ke kota Tianhai. Di perjalanan, dia dengan santai bertanya kepada Yang Xinxin, "Apa yang kau pikirkan ketika mendengar bahwa aku adalah reinkarnasi?" "Yang aku pikirkan?" Yang Xinxin tersenyum dan menatap Zhang Yi. "Aku hanya ingin tahu, saudaraku, kapan tepatnya kau terlahir kembali?" Dia memiringkan kepalanya, matanya penuh rasa ingin tahu. "Karena sejak aku mengenalmu, aku belum menemukan kemampuan apapun dalam dirimu untuk meramalkan masa depan yang jauh." Zhang Yi terdiam. Dia menyentuh hidungnya dengan pasrah. Dia baru bertemu Yang Xinxin beberapa bulan setelah kiamat pada saat itu. "Aku terlahir kembali sebulan setelah kiamat. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, karena saat itu aku belum cukup kuat, dan aku takut ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen manusia. Kemudian, ada banyak lagi orang luar biasa di dunia, berbagai macam orang aneh. Saya merasa bahwa terlahir kembali bukanlah hal yang terlalu mengada-ada, jadi saya berhenti membicarakannya." Yang Xinxin menatap Zhang Yi dengan kelembutan di matanya yang seperti obsidian sedikit bergelombang. "Bagiku, saudaraku tetaplah saudaraku. Tidak masalah apakah kau adalah orang yang bereinkarnasi, atau orang yang berpindah alam. Aku hanya mengenalimu." Bab 2456, Aku hanya mengenalimu 2. Setelah mendengar kata-kata Yang Xinxin, Zhang Yi hanya tersenyum tipis. Benar, tidak masalah siapa mereka di masa lalu. Yang terpenting adalah mereka tetaplah orang yang sama, seperti saat pertama kali bertemu, keluarga yang selalu bersama mereka selama ini. Ayo pergi. Kita telah berhubungan dengan beberapa peradaban maju dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyerap banyak pengetahuan. Sudah saatnya kita berbagi informasi ini. Kita tidak bisa hanya memperhatikan masyarakat di 6 wilayah utama sepanjang waktu. Kita juga perlu mendorong mereka untuk bekerja keras dan meningkatkan diri. Zhang Yi dan Yang Xinxin segera kembali ke kota Tianhai. Lalu keduanya langsung menghubungi para eksekutif senior dari berbagai wilayah di ruang tamu untuk memulai rapat daring. Pertemuan ini memanfaatkan sistem komunikasi global mutakhir. Proyeksi virtual dari setiap pejabat tinggi ditampilkan di ruang tamu Zhang Yi. Udara membeku, suasana terasa hikmat. Para pejabat tinggi kerajaan Huasu semuanya mengenal kepribadian Zhang Yi. Dia adalah orang yang sangat malas, dan paling tidak menyukai rapat-rapat yang berantakan. Oleh karena itu, ketika dia mengadakan pertemuan dan memanggil semua orang, pasti karena sesuatu yang besar telah terjadi. Tidak seorang pun berani menunda, dan pada saat yang sama, semua orang merasa sedikit gelisah. Pada saat itu, para pemimpin dan pasukan tempur terkuat
dari 6 wilayah utama semuanya hadir. Di wilayah Shengjing, Guan Longyue memimpin pertemuan tersebut, dengan Shang Daowen dan Panglima tertinggi Meng Yuanjun berdiri berdampingan. Orang dari wilayah timur laut itu adalah Lu Ya Daojun, Han Shanzuo. Rambut pendeknya masih rapi, menempel di kulit kepalanya seperti labu. Dia mengenakan jaket kulit mengkilap, dan tangannya disilangkan di depan dadanya, dengan ekspresi yang dalam. Di sampingnya, Ji Changhai, Panglima tertinggi wilayah timur laut, tetap tenang seperti gunung. Panglima tertinggi wilayah barat laut, Xiao Lai, komandan baru yang ditunjuk untuk wilayah barat laut. Jue Guo dan Luo Zuo, saudara dari wilayah barat daya, duduk berdampingan. Keduanya tampak persis sama, kecuali bahwa yang satu memiliki wajah yang tenang, dan yang lainnya memiliki tatapan mata yang licik. Li Guangxiao, dari wilayah Laut Cina Timur. Dia duduk tegak di anjungan komando kapal raksasa itu, dengan gambar Suanu dan Zhukue di sampingnya. Kedua makhluk luar biasa itu berdiri diam di belakangnya, memancarkan aura yang mengesankan. Zhu Zheng dari wilayah Jiangnan memiliki ekspresi dingin dan tegas. Juyu, Nuba, di sampingnya, bersandar malas di sandaran kursinya. Sementara Tu Yunlie, Zhurong, tingkat Ipsilon yang baru dipromosikan, menatap terminalnya, seluruh tubuhnya berkilat seperti bola api. Pertemuan ini mempertemukan orang-orang paling berpengaruh di seluruh kerajaan Huasu, baik dari segi kekuatan militer maupun kekuasaan. Setelah perang besar dengan Kekaisaran Wuluan, kekuatan nasional kerajaan Huasu meningkat ke tingkat yang menakutkan. Terlepas dari jajaran para bintang yang luar biasa ini, perhatian semua orang tertuju pada satu orang. Semua orang menunggu Zhang Yi berbicara, dan menjelaskan tujuan pertemuan hari ini. Zhang Yi muncul di layar proyeksi tengah. Setelah pulang ke kota Tianhai, ia telah melepas pakaian luarnya, dan hanya mengenakan seragam tempur hitam yang ketat. Berbeda dengan yang lain, dia berpakaian santai dan nyaman. Sementara yang Xin duduk di sebelahnya mengenakan gaun hitam. Namun tak seorang pun berani mengkritik pakaian mereka, karena dianggap kurang bermartabat. Zhang Yi mengamati seluruh ruang rapat dengan ekspresi yang sangat tenang. Tetapi tatapan matanya begitu tajam, sehingga mustahil untuk menatapnya secara langsung. Setiap orang. Suaranya rendah, namun memiliki kekuatan yang dapat menembus hati. Mulai hari ini, kita akan memasuki era kesiapan perang yang sesungguhnya. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan. Aku telah mempelajari beberapa kebenaran tentang masa depan dari Fuxi, leluhur klan Naga Qinling. Pada saat itu, para pemimpin dari 6 wilayah tersebut hampir secara naluriah menahan napas. Bahkan Han Shanzuo, yang biasanya paling arogan, menahan ekspresinya dan duduk tegak. Fuxi? Bukankah itu nama kaisar manusia dalam mitologi? Seseorang bergumam pelan, tetapi tidak menyela Zhang Yi. Zhang Yi melanjutkan. Seperti yang diketahui umum, para dewa Druk masih belum sepenuhnya musnah, mereka secara bertahap pulih. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, setelah segel mereka dibuka, mereka akan kembali ke dunia materi. Batasan yang dikenakan pada peradaban kuno, oleh seluruh dunia materi juga akan melemah, dan para peradaban yang mirip dengan Kekaisaran Wuluan, yang menyimpan niat buruk terhadap kita akan muncul satu demi satu. Jika kita tidak mempersiapkan diri sebelumnya, kerajaan Huasu, dan bahkan seluruh peradaban manusia, mungkin akan sepenuhnya ditelan dalam waktu 50 tahun. Nada bicaranya tidak berlebihan, tetapi tetap membuat merinding. Ekspresi Guan Longyue sedikit berubah, sementara Meng Yuanjun melipat tangannya, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Xiao Lai terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah. Apakah seseorang dari ras naga memberitahumu hal ini? Zhang Yi mengangguk. Benar. Fuxi sendiri yang mengatakannya. Klan naga telah berperang melawan klan Dewa Druk selama ratusan juta tahun, dan mereka tahu musuh seperti apa para Druk. Shang Daowen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lalu, apakah klan naga bersedia membantu kita? Zhang Yi berkata dengan tenang. Mereka akan menawarkan perlindungan di saat-saat kritis, tetapi itu bukan jaminan untuk bertahan hidup. Fuxi telah menegaskan dengan sangat jelas, hanya umat manusia sendiri yang dapat menyelamatkan umat manusia. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan itu. Setengah menit kemudian, Han Shanzuo dari wilayah timur laut terkekeh pelan, suaranya rendah dan dalam. Hehe. Itu artinya, Tuhan belum menyerah pada kita. Zhang Yi mengangguk sedikit. Benar, jadi saya telah memutuskan,
untuk membuka kembali sistem meditasi spiritual yang ditinggalkan oleh peradaban bulan. Dia melambaikan tangannya, dan proyeksi ratusan berkas data energi muncul di hadapan semua orang. Itu adalah metode meditasi yang dianugerahkan kepada Zhang Yi oleh singgasana bulan perak di bulan. Sistem ini adalah hadiah yang saya terima dari peradaban maju bangsa orang bulan ketika saya pergi ke bulan. Mereka memiliki sejarah panjang dan telah mengembangkan metode pembinaan sistematis untuk orang-orang dengan kemampuan supranatural. Metode meditasi ini memungkinkan manusia super untuk memperluas ranah mental mereka dengan cepat, meningkatkan kedekatan mereka dengan eter, dan mempersingkat waktu kemajuan mereka. Saya telah menyesuaikannya dengan struktur fisiologis manusia. Saya telah memberi wewenang kepada 6 lembaga penelitian regional dan pimpinan tertinggi Legiun untuk sepenuhnya mempromosikan meditasi ini. Mulai hari ini, semua pengguna kemampuan tingkat Epsilon atau lebih tinggi wajib menjalani pelatihan meditasi. Mereka yang berada di bawah tingkat Epsilon akan dipilih oleh masing-masing distrik berdasarkan bakat mereka. Dalam waktu 6 bulan, saya ingin melihat indeks kekuatan supernasional secara keseluruhan meningkat sebesar 15 poin persentase. Suaranya tenang, namun bergema seperti lonceng besar. Para eksekutif puncak dari 6 wilayah tersebut hampir tak percaya apa yang mereka dengar ketika mendengar hal ini. Tidak, Zhang Yi. Kau sungguh orang yang pelit, kau akan mencabut bulu dari setiap angsa yang lewat. Kapan kau menjadi begitu murah hati? Karena reputasi Zhang Yi, ruang rapat menjadi hening total. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apakah Zhang Yi memiliki semacam konspirasi. Li Changgong, yang menghadiri pertemuan dengan wilayah Laut Cina Timur, adalah orang pertama yang berbicara. Apakah kalian benar-benar akan mengungkapkan metode meditasi bangsa bulan? Bukankah hal ini akan memiliki efek samping? Zhang Yi memutar matanya. Sumber daya bisa disembunyikan, tetapi teknik meditasi tidak. Sumber daya tidak pernah cukup untuk siapapun, tetapi teknik meditasi dapat membuat setiap orang menjadi lebih kuat. Yang kubutuhkan bukanlah beberapa individu yang kuat, melainkan seluruh peradaban yang mampu berperang. Meskipun kita pernah memiliki persaingan yang sehat di masa lalu, ketika dihadapkan pada ancaman yang ingin memusnahkan rakyat kita tetap harus bersatu. Itulah hal paling bijak yang harus dilakukan. Bab 2457, Aku hanya mengenalimu 3. Zhang Yi adalah sosok yang terbuka dan jujur, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula, dengan indeks kemampuan saya saat ini sebesar 50.000 poin. Jika saya benar-benar ingin merencanakan sesuatu melawan kalian, apakah saya perlu melakukan hal-hal yang begitu rumit? Jangan menggigit tangan yang memberi makanmu. Saya sudah membagikan dokumen elektronik di grup, kalian bisa mengunduh dan melihatnya sendiri. Silahkan ambil atau abaikan saja. Zhang Yi memutar matanya, dia bersandar di sofa, dan dengan malas menyeruput kopinya sambil berbicara. Jarang sekali dia memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan, jika itu berarti menggunakan mereka sebagai umpan meriam, karena mempertimbangkan ikatan kekerabatan mereka. Dan mereka masih begitu curiga padanya? Zhang Yi sebenarnya tidak terlalu menyukai mereka. Namun, hubungan antar manusia pada dasarnya didasarkan pada pertukaran manfaat. Setelah mereka menjadi lebih kuat, mereka dapat dijadikan sebagai umpan meriam, atau pekerja paksa bagi Zhang Yi dalam perang di masa mendatang. Namun, mereka juga memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan itu sangat adil. Ketika semua orang mendengar bahwa indeks kemampuan Zhang Yi telah melampaui 50.000 poin, mereka semua terdiam karena sangat terkejut. 50.000, kau 50.000 poin. Kamu sudah mencapai level Ksatria Putih? Li Changgong berdiri dengan terkejut. Dia telah mencapai 32.000 poin, memasuki ranah uskup putih. Ini berkat sumber daya melimpah, yang diperolehnya selama penaklukan Kekaisaran Wuluan. Awalnya, dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Dia percaya diri, bahwa dia adalah ahli tingkat kedua di kerajaan Huasu, hanya di bawah Zhang Yi dan Hou Tu. Tapi sekarang, apa yang telah dia dengar? Zhang Yi, dengan indeks 50.000 poin, memiliki kekuatan tempur hampir 20.000 poin lebih tinggi darinya. Apakah dia itu benar-benar manusia? Seorang ksatria putih, setara dengan Zheng Lou, Marsekal Agung Kekaisaran Wuluan. Keberadaan yang mampu menyapu seluruh kerajaan Huasu seorang diri. Sekarang setelah monster seperti itu lahir di kerajaan Huasu, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Namun di balik keterkejutan itu, ada lebih banyak kegembiraan. Zhang Yi memang agak licik,
tetapi dia biasanya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang siapapun. Zhang Yi menghargai ikatan kekerabatan dengan sesama warga negara, dan akan melindungi mereka ketika menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, terlepas dari rasa iri hati semua orang, pada akhirnya ini adalah hal yang baik. Li Changgong duduk dengan tatapan kosong, menatap Zhang Yi dengan pandangan penuh iri dan cemburu. Namun, dia tidak berani membenci. Yang lain memandang Zhang Yi dengan rasa hormat yang lebih besar. Ketika Anda lebih mampu daripada orang-orang di sekitar Anda, mereka akan merasa iri. Tetapi ketika Anda mencapai level yang tidak dapat mereka capai, mereka akan mengagumi Anda. Han Shanzuo meletakkan tangannya di atas meja, mengerutkan kening, dan berkata dengan serius. Kurasa kakak Keyes benar. Pendapatnya adalah pendapatku. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Yang lain menatap Han Shanzuo dengan tajam, tatapan mereka jelas mengatakan. Kau penjilat ulung, apa urusanmu? Zhu Zheng tersenyum tipis. Seperti yang kalian semua ketahui, Keyes dan aku selalu sehati dan sejiwa, sedekat satu orang. Jadi apapun yang dia katakan dapat mewakili kehendakku, dan kehendak seluruh wilayah Jiangnan. Sanjungan dan pujian mengalir deras. Siapa yang berani tidak berterima kasih di zaman sekarang ini? Zhang Yi menggosokkan jari-jarinya. Singkatnya, metode meditasi bulan ini sangat bermanfaat, dan tidak akan berbahaya bagi kalian. Luangkan waktu untuk mempelajarinya dengan benar. Bagaimana kalian menggunakannya terserah pada kalian. Aku hanya ingin melihat hasilnya. Pokoknya, jangan pernah lagi terlibat masalah, dan selalu minta bantuan kepadaku. Semua orang mengangguk, menunjukkan rasa ingin tahu mereka, tentang metode meditasi bulan yang disebut-sebut ini. Xiao Lai segera mengunduh salinannya dan meliriknya. Tuan Keyes, bisakah Anda memberitahu saya cara menggunakan benda ini? Setelah saya mempelajarinya, bisakah saya langsung menghancurkan musuh? Zhang Yi juga tertawa. Apakah kamu bisa berhasil atau tidak? Itu bergantung pada apakah kamu bisa menenangkan pikiranmu. Jika kamu tidak memiliki pola pikir yang baik, kamu mungkin akan tersesat di hari pertama. Para penonton pun tertawa terbahak-bahak, meredakan suasana tegang untuk sementara waktu. Namun, Jue Guo dari wilayah Barat Daya menyatukan kedua tangannya dalam sebuah penghormatan yang mendalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika metode meditasi ini benar-benar dapat terhubung dengan lautan materi spiritual, maka ini adalah jalan baru untuk melampaui reinkarnasi. Sekte Buddha Tantra juga harus mempelajarinya. Luo Zhuo mengangguk setuju. Jika kita dapat meningkatkan energi spiritual secara keseluruhan, Sekte Buddha Tantra kita bersedia mempromosikan individu-individu berbakat di antara mereka. Zhang Yi mengangguk dan berkata dengan tenang. Bagus sekali, semakin cepat semakin baik. Akhirnya dia mengamati ruang rapat itu, nada suaranya menjadi tenang dan tegas. Hadirin sekalian, 30 tahun ke depan, akan menjadi masa paling berbahaya bagi peradaban manusia generasi ke-6. Entah mereka adalah keluarga Drucker, atau para peradaban kuno yang menyimpan dendam terhadap kita, mereka adalah penjara sejati. Mereka tidak mau berunding dengan kita, mereka tidak mau menandatangani perjanjian, dan mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Satu-satunya cara adalah mengubah kerajaan Huasu, menjadi peradaban yang bahkan para dewa pun segan sebelum mereka kembali. Saya mendesak kalian untuk mengingat ini baik-baik. Mulai saat ini, perang besar telah dimulai. Perang telah dimulai. Kata-kata ini, seperti suara genderang perang, bergema di hati setiap orang. Begitu Zhang Yi selesai berbicara, semua proyektor langsung berdiri serentak. Para komandan dan manusia super dari 6 wilayah tersebut, menjawab serempak. Baik, kami akan mengikuti perintah Tuan Keyes. Zhang Yi mengangguk, merasa puas dengan sikap mereka. Namun, tatapannya tetap tenang dan teguh. Dia tahu ini hanyalah prolog. Dia tidak bisa mengendalikan seberapa besar kekuatan para manusia super di 6 distrik itu bisa meningkat, memberikan nasihat dan metode meditasi, adalah batasan yang bersedia dia lakukan. Badai sesungguhnya akan segera datang. Mulai sekarang, dia akan lebih banyak meluangkan waktunya untuk kota Tianhai dan dirinya sendiri. Malam itu, setelah pertemuan berakhir. Saat malam tiba, Villa Zhang Yi di kota Tianhai diterangi dengan hangat, salju di luar terpantul dari jendela kaca tebal, sementara interiornya dipenuhi dengan suasana yang menenangkan dan lembut. Zhang Yi duduk di tengah ruang tamu, dengan seperangkat teh, dan lampu proyeksi psionik di atas meja panjang di depannya. Cahaya biru lembut memberikan rona tenang pada wajah semua orang.
Sofa itu dipenuhi wajah-wajah yang familiar. Mereka adalah Yang Xin-Xin, Lukeran, Fatisu, dan Hua-Hua. Bahkan Bai Li Changqing, Deng Shentong, dan beberapa pejuang inti lainnya yang telah lama mengikuti Zhang Yi, dalam suka dan duka pun hadir. Semua orang memperhatikan Zhang Yi dengan tenang, menunggu dia berbicara. Zhang Yi mengangkat kepalanya, pandangannya menyapu wajah setiap orang. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Mulai hari ini, saya akan meningkatkan kemampuan tempur kota Tianhai secara menyeluruh. Ekspresi wajah semua orang berubah drastis. Zhang Yi melanjutkan. Seluruh dunia sedang menyiapkan diri untuk menghadapi badai baru. Musuh kita bukan lagi hanya ras mutan lain atau sisa-sisa peradaban di bumi, tetapi ancaman dari dimensi yang lebih tinggi. Aku sudah memobilisasi kerajaan Huasu. Tapi semua yang ada di kota Tianhai adalah fondasiku. Kalian semua adalah keluargaku, dan mitra yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan kalianlah yang paling kusayangi. Kita harus cukup kuat untuk melindungi diri kita sendiri dalam menghadapi ancaman apapun. Dia mengambil cangkir tehnya, menyesap sedikit, dan tersenyum tipis. Kekuatan saya meningkat terlalu cepat selama bertahun-tahun. Hanya dalam waktu 5 tahun, saya telah menempuh jarak yang bahkan banyak makhluk super purba tidak mampu tempuh dalam ratusan tahun, atau bahkan seumur hidup. Ini juga berarti bahwa aku butuh waktu untuk menenangkan diri, dan selama waktu ini, aku memutuskan untuk mendukung kalian dengan baik.